Selamat datang di Coinbond dari Coinworks, super financial app pertama di Indonesia. Belum tahu apa itu Coinbond? Coinbond adalah jenis investasi terbaru di dalam Coin Robo dari Coinworks yang memungkinkan kamu untuk berpartisipasi dalam pembelian surat berharga negara atau SBN dan di syariah atau SBSN. Kamu yang berstatus sebagai warga negara Indonesia tentu saja bebas membeli berbagai surat berharga negara yang ada di Coinbond untuk mendapatkan 4 keuntungan. Pertama, kamu bisa monitor seluruh asetmu hanya dengan satu aplikasi. Kedua, semua prosesnya mudah dan praktis. Ketiga, terjaminnya keamanan data. Dan yang terakhir, kamu juga turut ikut membantu pemerintah dalam membangun negeri. Sebelum memulainya, mari kita kenal dahulu produk-produk yang ada di Coinbond, seperti SBN Retail Tradable atau SBN yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, dan SBN Retail Non-Tradable yang bersifat sebaliknya. Lalu, apa aja sih yang termasuk di SBN Retail yang Non-Tradable? Pertama, ada Saving Bond Retail atau SBR. SBR adalah obligasi negara yang dijual melalui mitra distribusi di pasar perdana yang memiliki bunga floating minimum rate dan adanya fitur early redemption. Kedua, ada sukuk tabungan atau ST. Ini adalah SBSN yang merupakan tabungan investasi perseorangan yang ditawarkan dalam mata uang rupiah melalui mitra distribusi dan diterbitkan tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan serta dialihkan. Sebagai surat berharga, ST termasuk dalam surat utang negara atau SUN, turunan dari jenis obligasi. Begitu juga dengan SBN Retail Tradable, jenis ini juga dibagi menjadi dua produk berbeda. Pertama, ada obligasi retail Indonesia atau ORI. ORI merupakan obligasi retail tertua yang pernah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang setiap tahunnya selalu keluar 1 hingga 2 ORI. Kedua, ada sukuk retail atau SR. SR adalah obligasi negara yang dijual melalui mitra distribusi di pasar perdana domestik berbasis syariah. Jika kamu menyukai produk-produk syariah, SR bisa jadi pilihan tepat karena telah dijamin oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tertarik untuk mencobanya? Caranya mudah kok. Dapatkan akun ISBN-mu terlebih dahulu dengan mendaftar di fitur Coinbond yang terdapat pada aplikasi Coinworks. Kemudian, lakukan pemesanan pada saat periode penawaran telah dibuka dan beli produk SBN retail yang diinginkan. Lakukan early redemption khusus untuk beberapa produk SBN atau jual SBN tertentu yang kamu miliki ke pasar sekunder. Sekarang, kamu tinggal menikmati semua keuntungan dari email hasilnya yang akan dikirimkan langsung ke rekening milikmu yang sudah didaftarkan saat proses registrasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, jadi pahlawan bangsa dan kembangkan asetmu sekarang juga lewat surat berharga negara di Coinbond dari Coinworks. Siapapun bisa. Baik, selamat sore. Selamat datang di acara talk show Melangkah Bersama di Era Next Normal dengan ORI 20. Talk show ini merupakan kerjasama Coinworks dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk edukasi dan sosialisasi virtual ORI 20. Pilihan berharga untuk melangkah bersama. Perkenalkan, saya Fitria, Communications Officer dari Coinworks yang akan memandu jalannya acara ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silakan langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kami juga ingin menghimbau untuk tetap menonaktifkan video dan audio selama acara berlangsung demi kelancaran acara. Kami juga ingin menginfokan bahwa talk show ini akan direkam dan diupload di YouTube Coinworks. Oke, sekilas tentang ORI 20. Pemerintah kembali menawarkan ORI kepada masyarakat Indonesia dengan seri ORI 20 sebagai alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. ORI 20 merupakan seri ORI ke-20 yang diterbitkan oleh pemerintah dan penjualannya dilakukan secara online melalui ISBN. Masa penawaran ORI 20 sendiri adalah dalam periode 4 Oktober sampai 21 Oktober tahun 2021 dengan minimum pemesanan sebesar Rp1.000.000. Ya, dengan Rp1.000.000 Bapak dan Ibu sudah bisa investasi sekaligus bantu negara. Selain sebagai instrumen investasi, ORI 20 juga bisa menjadi sarana untuk belajar berinvestasi, khususnya bagi investor pemula, terutama bagi milenial yang belum memahami berbagai instrumen investasi. Coinworks
tercatat sebagai salah satu mitra distribusi ORI 20. Nah, ini berarti bahwa Bapak Ibu bisa membeli ORI 20 melalui aplikasi Coinworks. Baiklah, selengkapnya tentang penawaran ORI 20 dan serba-serbi tentang investasi bagi investor pemula bersama kita sudah hadir Bapak Advianto Maringgi dari Divisi Pemroses Data Pelayanan Publik, Edukasi dan Informasi Surat Utang Negara Senior, Direktorat Surat Utang Negara, DJPPR Kementerian Keuangan. Dan ada juga Mbak Cesi Angelina selaku Lead Financial Consultant dari Coinworks. Baik, selamat sore Bapak Advianto dan Mbak Cesi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam talk show ini. Bapak Advianto, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Fitria. Oke, baik. Selamat sore Pak. Ya, Mbak Cesi, selamat sore. Sore Mbak Fitria. Sore juga Pak Advianto. Salam kenal ya Pak ya. Iya, salam kenal Mbak. Baik, terima kasih ya Pak Advianto dan Mbak Cesi yang sudah ikut bergabung dalam acara kali ini. Tanpa perlu berlama-lama, ini mungkin saya langsung ke Pak Advianto dulu ya untuk pertanyaan pertama. Nih, Pak bisa diceritakan nggak tentang ORI nih? Karakteristiknya seperti apa dan perjalanan ORI selama ini tuh di Indonesia bagaimana? Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, selamat. Terima kasih Mbak Fitria. Jadi untuk ORI itu sendiri adalah kepanjangannya itu jadi obligasi negara retail ya Mbak ya, bukan obligasi retail Indonesia. Jadi ORI ini adalah salah satu instrumen sun yang diperuntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia di pasar perdana. Nah, untuk ORI ini mempunyai karakteristik yaitu pertama bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Dan yang kedua adalah tingkat kuponnya bersifat tetap ya. Jadi fix kupon, tidak berubah. Nah, untuk perjalanan ORI sendiri, kita sebenarnya ORI saat ini adalah kita menaruhkan ORI 20. Jadi ORI sendiri pertama kali diterbitkan itu pada tahun 2006. Jadi sudah 15 tahun yang lalu gitu ya, sudah lama gitu ya. Nah, kenapa 15 tahun yang lalu tapi seri ORI-nya sudah ORI 20 gitu kayak karena memang kadang-kadang gitu dalam 1 tahun itu ada 2 kali penerbitan ORI ini. Jadi disesuaikan dengan target pembiayaan pemerintah atau disesuaikan dengan strategi yang ada gitu ya. Nah, untuk ORI yang masih outstanding sekarang ini adalah ORI 16, 17, 18 dan 19. Jadi untuk ORI 1 sampai dengan ORI 15 sudah jatuh tempo gitu ya, dan di situ instrumen pemerintah ini tidak ada yang gagal bayar gitu ya, semuanya terbayar baik kupon maupun pokoknya. Seperti itu Mbak, mungkin Mbak. Baik Pak, terima kasih. Nah, tadi Bapak udah sempat menyebutkan bahwa ORI itu sebagai salah satu SBN retail ya. Nah, apa ya yang membedakan ORI ini dengan surat berharga negara lainnya? Bisa dijelasin nggak Pak? Oh gitu ya. Ini sih kalau dari pemerintah itu ada namanya kita ini kan dari untuk pembiayaan utang itu ada dari namanya surat berharga negara. Nah, surat berharga negara ini ada terdiri dari 2, surat utang negara dan surat syariah SBSN gitu ya, surat berharga syariah negara, mohon maaf. Jadi untuk surat berharga syariah negara ini dia instrumennya syariah gitu ya, sedangkan kami ini menawarkan produk yang konvensional. Jadi SUN sendiri, surat utang negara ini, kami menawarkan yang namanya surat utang negara retail, khusus untuk investor individu. Itu dari kami ada ORI satunya, dan satunya adalah Savings Bond Retail atau SBR yang lebih dikenal SBR gitu ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini kalau ORI itu bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, sedangkan yang satunya Savings Bond Retail itu tidak dapat diperdagangkan. Jadi non liquid gitu ya, tapi pemerintah memberikan ada namanya window untuk early redemption. Jadi meskipun tidak bisa diperjualbelikan, setahun setelah membeli, jika kita memang butuh untuk menjualnya, itu ada windownya gitu. Silahkan dijual, tapi maksimal 50% dari kepemilikan. Seperti itu Mbak, mungkin perbedaannya. Baik Pak, jadi emang ada perbedaan di tingkat likuiditasnya ya Pak? Oh iya benar. Ya.
Nah, untuk ORI 20 ini bisa diceritakan nggak Pak untuk ORI strukturnya seperti apa? Tadi aku udah sempat sebutkan bahwa masa penawarannya itu dari tanggal 4 sampai 21 Oktober ya. Iya Nah, benar. selebihnya tuh bisa dijelasin nggak Pak struktur ORI 20? Iya, mohon maaf ini saya share screen dulu ya untuk Iya, silakan Pak. struktur ORI. Mohon maaf, apa sudah terlihat? Sudah terlihat Pak? Sudah terlihat ya. Nah, di sini ya nih teman-teman semua, struktur ORI 20 ini yang pertama adalah diterbitkan oleh resmi ya pemerintah Republik Indonesia, dan ini merupakan seri yang ORI 20. Untuk masa penawaran sendiri sudah dijelaskan sama Mbak Fitria tadi, sama 4 Oktober sampai 21 Oktober 2021. Bentuknya apa? Bentuknya tanpa warkat ya di sini. Jadi tidak ada sertifikat. Jadi langsung nanti terregistri di Central Registry gitu ya. Untuk tanggal penetapannya sendiri ini tanggal 25 Oktober 2021 dan settlement-nya itu 2 hari kerja setelahnya, yaitu tanggal 27 Oktober 2021. Jatuh temponya 3 tahun, persisnya jatuh temponya sekitar 3 tahun, persisnya di 15 Oktober 2024. Untuk minimum pemesanannya itu adalah Rp1.000.000 dan maksimal itu Rp2.000.000. Dan mitra distribusi ada 27 mitra distribusi yang terdiri dari bank umum, perusahaan efek, perusahaan fintech Upward, dan perusahaan fintech peer-to-peer lending. Jadi kalau Finworks ini P2P ya, fintech P2P. Iya. Next, untuk jenis kuponnya ini fixed rate ya, tetap gitu sampai dengan jatuh tempo. Dan tingkat kuponnya, nah ini tingkat kuponnya cukup menarik ya, ini 4,95% per tahun. Kelihatannya kecil, tapi kalau kita dibandingkan dengan misalkan deposito, rata-rata deposito perbankan saat ini itu cukup besar ya, dan apalagi pajak di obligasi negara ini kan untuk PPh-nya itu cuma 10%, sedangkan yang deposito itu 20%. Jadi nanti kalau dihitung-hitungan gitu ya, produk ini dibandingkan dengan deposito sebenarnya lebih menguntungkan mana gitu ya. Nah, di sini juga ada minimum holding period ya. Jadi setelah beli itu memang tidak bisa langsung diperjualbelikan, tapi setelah dipegang nih 1 kali pembayaran kupon itu bisa langsung diperjualbelikan. Nah, tanggal kupon pertamanya itu sama dengan tanggal harus memegangnya itu, yaitu tanggal 15 Desember 2021. Kupon pertama per unitnya, ini misalnya kita beli 1 juta, itu nanti dapatnya di tanggal 15 Desember itu 6.653. Jadi kalau kita belinya misalnya 100 juta atau 10 juta tinggal dikalikan aja gitu ya. Nah, mungkin 10 kali, kalau 10 juta 10 kali lipatnya gitu ya. Jumlah kupon per bulan per unitnya ini kalau belinya 1 juta itu Rp4.125. Itu nanti dipotong pajak 10% gitu ya. Yang untuk agen pembayar kupon dan pokok ORI 20 ini adalah Bank Indonesia, dan tanggal pembayaran kuponnya itu setiap tanggal 15 setiap bulannya, dan ini memang tergantung pada hari kerja Bank Indonesia ya. Jadi kalau maksudnya kalau tidak kalau tidak ada di situ ada hari libur, misalkan nih tanggal 15 Desember 2021 ini libur gitu ya, hari Minggu misalkan gitu, ya nanti pembayaran kuponnya itu setelahnya, jadi tanggal 16 seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk struktur ORI-nya Mbak Fitria. Baik Pak, terima kasih. Jadi emang kuponnya ini tingkat kuponnya 4,95% ya Pak. Jadi ini emang lebih tinggi daripada bunga deposito sekarang ini ya Pak. Iya benar Mbak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak penjelasannya tentang ORI 20 ini. Mungkin saya lanjut ke Mbak Cesi. Mbak Cesi mau nanya nih, memasuki era next normal, bagaimana sih perekonomian Indonesia saat ini dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi keputusan seseorang dalam berinvestasi? Silakan Mbak Cesi. Oke, thank you Mbak Fitria. Iya. Pertanyaannya menarik ya, tentang kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Kalau kita lihat dari tahun 2021, mungkin di kuartal pertama ya,
Sepertinya sudah dicantumkan bahwa kemungkinan akan masuki tingkat yang positif gitu. Kalau kita lihat untuk kuartal ini, kurang lebih sekarang Indonesia tuh sudah bisa dikatakan bisa surplus lah ya. Kurang lebih angkanya sudah nggak minus lagi kayak tahun 2020, udah bisa menyentuh angka 5,4 sampai 5,7% ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Tapi gimana sih caranya kita meningkatkan kemampuan beli atau investasi si para masyarakat ini gitu. Jadi sebenarnya pada masa seperti ini justru adalah kesempatan yang bagus untuk setiap masyarakat berinvestasi, baik itu di obligasi maupun di instrumen investasi lainnya. Kenapa? Karena di masa-masa pandemi yang kita nggak tahu nih, 2021 ini memang sudah menurun kondisinya. Tapi kita nggak tahu apakah nanti di tahun-tahun berikutnya, 2022, apakah benar-benar COVID-19 ini sudah nggak ada atau masih berlanjut. Nah, di sini kita harus bisa mempersiapkan yang namanya dana cadangan dengan berinvestasi. Gitu, Mbak Fitria. Baik, Mbak Cesi, terima kasih banyak penjelasannya. Tadi udah sempat disebutkan sama Mbak Cesi bahwa ada beberapa instrumen investasi gitu ya, yang bisa dipilih untuk berinvestasi. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara pilih instrumen investasi itu sendiri? Boleh dijelaskan nggak, Mbak? Khususnya bagi orang-orang yang baru mau investasi gitu. Oke, nah buat para pemula yang mau berinvestasi, pertama banget harus disesuaikan dengan profil risiko. Profil risiko itu apa sih sebenarnya? Profil risiko itu adalah kondisi di mana kita tahu nih karakter kita sebagai seorang investor itu tipe yang mana. Ada 3 tipe di dalam profil risiko. Pertama, itu tipenya konservatif. Mereka adalah tergolong orang-orang yang tidak suka berisiko. Artinya, ya udah bunganya rendah nggak apa-apa, yang penting dana saya aman, tidak ada risikonya. Kedua, tipenya yang moderat. Moderat di sini ya udah agak berani nih untuk yang resikonya lumayan tinggi, tapi bunganya nggak usah tinggi-tinggi banget deh, pokoknya middle di tengah-tengah. Ketiga, tipenya agresif. Agresif di sini sangat berani sama resiko. Contohnya mereka biasanya taruh di instrumen saham, forex, ataupun di instrumen kripto, gitu ya, cryptocurrency. Tapi kalau yang tipenya konservatif nih, yang tadi tidak mau terlalu berisiko, mencari lebih ke amannya, biasanya instrumen yang cocok adalah deposito, obligasi, kemudian juga reksadana, gitu ya. Nah, kalau yang tipe moderat nih cocoknya apa sih? Kalau tipe moderat tuh instrumen yang cocok biasanya peer-to-peer lending. Kemudian mungkin bisa di saham tapi yang tipenya blue chip aja, tidak di-tradingin gitu ya. Atau bisa main di emas juga gitu. Jadi balik lagi ke profil risiko teman-teman sebelum berinvestasi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah belajar dulu nih tentang instrumen investasinya apa. Jadi setelah kita kenal sama profil risiko kita harus tahu kira-kira instrumen investasi yang tersedia itu apa aja sih. Kalau memang taunya cuma reksadana, coba diperdalam dulu jenis-jenis reksadananya ada apa. Kalau taunya cuma deposito atau obligasi, coba dikenalin dulu nih produk obligasi itu ada apa aja sih, SBN itu jenisnya ada apa, kira-kira bunganya berapa, cara kerjanya seperti apa. Kemudian setelah produk instrumennya kita udah tahu, yang ketiga pelajarin kelebihan dan kekurangannya. Tentu setiap instrumen investasi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi sebelum kita terjun langsung, kita harus tahu dulu kira-kira kelebihan dan kekurangan dari produk yang mau kita investasikan itu seperti apa. Terakhir, diversifikasi. Kenapa diversifikasi itu jadi satu hal yang mutlak dan penting? Karena kita nggak boleh taruh seluruh dana kita hanya di satu tempat, tapi kita harus diversifikasi ke banyak produk. Contohnya, kalau yang tipenya konservatif, jangan taruh semua dananya di deposito, tapi kita harus diversifikasi, contohnya bisa ke obligasi sebagian, atau bisa ke reksadana sebagian, gitu. Jadi, tidak ditaruh di dalam satu tempat untuk memitigasi resikonya kita. Gitu.
Baik, terima kasih Mbak Cesi untuk penjelasannya. Ini berguna banget ya untuk apalagi buat investor pemula, bahwa kita tuh harus tahu dulu pertama profil risiko, dan kemudian setelah tahu kita bisa pilih instrumen investasi yang cocok dengan profil risiko kita dan melakukan diversifikasi aset gitu ya Mbak Cesi ya, kurang lebih. Oke. Nah, Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini, apabila mempunyai pertanyaan silahkan langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kita lihat dan tanyakan kepada narasumber kita. Oke, baik. Saya ke Pak Adrianto lagi nih. Nah, tadi udah mendengarkan penjelasan dari Mbak Cesi mengenai instrumen investasi. Nah, sebagai salah satu instrumen investasi di tengah pandemi nih Pak, bagaimana pentingnya berinvestasi di ORI 20? Silakan Pak Adrianto. Iya, terima kasih Mbak. Tadi baik sekali ya yang dijelaskan Mbak Cesi ya, bagaimana kita berinvestasi harus melihat profil resiko kita. Memang benar sekali gitu. Dan di sini juga pemerintah itu hadir gitu ya, untuk memberikan alternatif investasi itu gitu. Jadi misalkan dari produk ORI ini kan ORI untuk investor individu retail ya di perdana ya. Jadi memang untuk mendiversifikasi gitu. Jadi jangan memasukkan semua investasinya itu ke dalam satu keranjang gitu ya, diversifikasi. Jadi di sini kaitannya dengan pandemi juga instrumen yang ditawarkan oleh pemerintah ini sangat kecil ya untuk risiko gagal bayarnya gitu ya. Jadi kita masih dalam kondisi pandemi ya, paling tidak kita mencari instrumen investasi yang aman gitu ya, dan titikku masih menguntungkan juga gitu. Nah, ORI ini memang dengan resikonya sangat kecil gitu ya, karena memang dijamin oleh dua undang-undang gitu Mbak. Yang pertama adalah undang-undang surat utang itu sendiri, surat utang negara sendiri itu. Dan yang kedua adalah undang-undang APBN. Nah, undang-undang APBN ini adalah undang-undang yang disepakati oleh pemerintah dan legislatif, dalam hal ini DPR ya, itu untuk dialokasikan dananya untuk pembayaran kupon dan pokoknya itu. Jadi memang sangat aman gitu, menguntungkan ya, kami dari instrumen ini menguntungkan karena memang pajaknya lebih kecil dari deposito, dan misalkan kuponnya juga lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito gitu ya. Mungkin itu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Jadi memang investasi di ORI 20 ini terbilang aman ya Pak? Selain menguntungkan juga aman gitu, karena Benar dijamin itu. oleh undang-undang. Iya, jadi situasi Baik. pandemi ini aman, dijamin undang-undang, menguntungkan, dan ya kalau investasi di sini kan dapat cash flow ya setiap bulannya gitu ya. Jadi kita bisa melangkah di dalam pandemi ini gitu. Baik Pak, tadi Bapak sempat singgung tuh ada tentang APBN juga. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Pak kaitannya ORI 20 ini dengan APBN gitu? Iya bisa ya Mbak ya. Sebentar Mbak, saya share screen. Oke Pak, silakan. Sudah terlihat ya, maaf Mbak. Sudah terlihat Pak. Sudah terlihat ya. Ya di sini kami menampilkan APBN 2021 ya. Di sini memang untuk APBN 2021 ini memang kita masih fokus di akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan dukungan untuk pemulihan kondisi pandemi COVID-19 ini ya. Jadi ini sudah menjadi komitmen bersama dan pendanaannya gitu. Nah, apa sih hubungan ORI ini sebenarnya? Kenapa ORI ini ada hubungannya dengan APBN gitu ya? Nah, di sini kita lihat nih di postur APBN 2021 ini ada pendapatan negara yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR itu sebanyak sekitar 1.700 triliun rupiah gitu ya. Ini dana banyak sekali gitu ya. Dan ternyata belanja kita, belanja negara yang sudah ditetapkan itu disepakati juga itu lebih dari 2.700 triliun gitu ya. Jadi ini masih punya kekurangan ini. Dan kekurangannya berapa? Kekurangannya itu sekitar 1.000 triliun, dan itu masuk ke dalam
pos pembiayaan negara gitu ya. Jadi kayak kita pribadi aja, kalau kita pendapatan kita lebih kecil dari belanja, itu kan kita harus mencari tools ya, bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita. Nah di sini pemerintah itu tahun 2021 ini memang tetap fokus gitu ya untuk penanganan COVID gitu ya. Di sini untuk belanja negara ini fokusnya apa sih untuk penanganan kesehatan dampak COVID-19, utamanya supply side dan pengadaan vaksin, melanjutkan social safety net nih untuk akselerasi pemulihan ekonomi dan dukungan program atau kegiatan pada sektor terdampak, yaitu yang terutama itu pangan dan pariwisata gitu ya. Nah, hubungannya apa? Hubungannya tadi, ORI tadi adalah masuk ke dalam pos pembiayaan anggaran gitu ya. Pembiayaan anggaran ini ada dari utang dan dari investasi juga gitu ya. Nah, dari utang ini kita utamakan memang prioritasnya dari surat berharga negara. Surat berharga negara itu salah satunya ORI gitu ya. Jadi memang dari pemerintah ingin masyarakat turut mendukung APBN ini gitu ya, melalui ORI 20 ini gitu ya. Jadi istilahnya rakyat itu selain mendapatkan instrumen investasi juga mendukung negara loh gitu. Ya ini memang mungkin seperti itu Mbak hubungannya. Jadi ORI ini masuk ke dalam pos pembiayaan, dan pembiayaan ini adalah suatu kebijakan yang tidak terpisahkan ya dari penerimaan negara dan belanja negara gitu. Seperti itu Mbak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau investasi di ORI itu juga bisa membantu negara gitu ya, sekaligus bisa membantu negara. Nah, tadi udah dijelaskan ya tentang keuntungan berinvestasi di ORI ini. Nah, ada nggak sih Pak risikonya investasi di ORI ini, bisa nggak Pak dijelaskan? Silakan. Masih mute ya, maaf ini baru saya unmute. Iya silakan Pak. Ya, tadi resiko ya Mbak ya. Jadi sebelum ke resiko kita ke keuntungan dulu ya Mbak ya. Oke baik Pak. Terima kasih. Oke, jadi keuntungan di berinvestasi di ORI ini yang pertama aman gitu ya, karena dijamin dua undang-undang gitu ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, dan satunya adalah Undang-Undang APBN yang selalu disepakati antara pemerintah dan DPR itu setiap tahunnya. Yang kedua, menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena ORI ini mempunyai kupon gitu ya, kupon yang dapat diterima setiap bulannya sama investornya gitu. Dan yang kedua ini ORI ini juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga ada potensi capital gain gitu jika harganya lebih tinggi dari waktu membeli ya. Jadi untuk obligasi ini memang at par gitu ya, sesuai dengan harganya itu 100% gitu ya. Jadi misalkan harganya naik gitu di tengah-tengah jalan, yaitu ada potensi capital gain-nya. Yang ketiga, mudah diakses untuk ORI 20 ini. Pembelian bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja secara online gitu ya. Yang keempat, terjangkau, jadi mulai dari 1 juta rupiah udah bisa membeli. Dan terakhir adalah yang itu tadi, mendukung APBN. Turut serta mendukung pembiayaan APBN untuk pembangunan nasional. Seperti itu. Nah, untuk resiko berinvestasinya itu ada gitu ya Mbak ya. Jadi setiap investasi pasti ada risikonya. Yang pertama, risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar adalah suatu risiko bagaimana instrumen investasi ini default atau tidak terbayarkan oleh penerbitnya gitu ya. Nah, di sini karena penerbitnya adalah pemerintah Indonesia dan dijamin oleh undang-undang gitu. Jadi yang menjamin bukan pemerintah ya, undang-undang. Kalau pemerintah kan pemerintah berganti, kita bisa apa gitu ya, takut kenapa-napa. Nah ini yang jamin tuh undang-undang, dan undang-undangnya 2 lagi gitu ya, dan kesepakatan bersama DPR. Mau pemerintahan berganti pun undang-undang ini tidak bisa berganti gitu ya, tetap dijamin. Jadi resiko ORI ini bisa dibilang sangat kecil gitu ya. Atau lebih ekstrim lagi bisa dibilang sih ORI bebas risiko gitu ya, bebas risiko gagal bayar, karena ya itu tadi, masa sih kalau instrumennya negara gagal bayar, gimana instrumen yang lain gitu ya, instrumen swasta gitu, mungkin
lebih duluan gagal bayar gitu ya. Yang kedua adalah risiko pasar. Nah, risiko pasar ini di mana kalau ori ini kita jual tapi harganya itu di bawah harga pasar gitu. Misalnya kita beli di pas ya 100 juta, pas mau dijual di 98 juta gitu ya. Nah, kalau itu terjadi dimitigasi aja. Ya, semoga pas beli itu memang sudah dihitung-hitung gitu ya untuk diversifikasi gitu ya. Jadi misalkan pas harganya turun, di-keep aja, kita terima bunganya tiap bulan, nanti kita bisa di hold to maturity gitu ya, di jatuh temponya nanti harganya bisa 100% lagi gitu. Jadi mitigasi untuk resiko pasarnya itu. Nah, yang ketiga, risiko likuiditas. Resiko likuiditas ini tadi ada sih di minimum holding period ya tadi ya 1 kali pembayaran kupon, tapi setelahnya itu bisa dijual tanpa penalti gitu ya. Beda sama deposito mungkin ya, kalau deposito kita punya deposito, kita kalau mencairkan sebelum jatuh temponya kita bisa kena penalti gitu. Nah, sedang ori ini tidak, dan menjualnya juga sangat mudah di sini. Di sini kami mewajibkan mitra distribusi untuk menjualkan ori di pasar sekunder. Jadi bagi investor yang sudah beli, langsung aja kalau memang butuh nanti ya, kalau dijual gitu, dicek dulu harganya, kalau cocok gitu ya, langsung kontak ke midisnya gitu. Misalkan di sini Coinworks gitu ya, minta untuk dijualkan seperti itu. Mungkin untuk keuntungan dari risiko ori 20 itu seperti itu Mbak yang bisa saya jelaskan. Oke, baik Pak. Terima kasih, sangat lengkap ya Pak ya penjelasannya. Nah, aku ke Chelsea lagi nih. Setelah mendengarkan keuntungan dan risiko dalam berinvestasi ya, khususnya investasi di ori, apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi? Gimana Mbak Chelsea? Silakan. Oke, sebelum memutuskan investasi, yang pasti tadi tuh harus bukan kuatin mental, tapi udah tahu nih produknya. Tadi kan udah tahu nih ori kelebihannya apa, kemudian keuntungannya gimana sih kita bisa untung di ori gitu kan, dengan bunga 4,95%, kemudian dijaminkan oleh undang-undang, bisa dapat return-nya atau bunganya, kuponnya bulanan lagi. Terus kurang apa lagi? Kenapa nggak mau mulai untuk investasi sekarang kalau sudah tahu kira-kira kelebihannya apa? Jadi menurut aku momen untuk penjualan ori kali ini tuh bagus banget buat para pemula investor ya, khususnya buat masyarakat luas, tidak hanya para millennials, karena satu ori ini return-nya tadi lumayan lebih besar daripada deposito. Kemudian untuk pajaknya pun lebih kecil gitu ya, di 10%. Terus kelebihannya lagi, kita bisa sambil bantu negara, karena memang alokasi dana dari orinya ini sendiri akan langsung dialokasikan untuk APBN. Jadi menurut aku sebelum kita mulai investasi, baiknya yang dipersiapkan adalah dananya dulu, Mbak. Jadi kalau dananya udah disiapin, terus kita tinggal pilih nih kira-kira mana sih yang sesuai sama profilnya kita. Kalau memang ori ini adalah pilihan yang tepat dan sesuai, kenapa tidak kita alokasikan dari sekarang untuk mempersiapkan nanti dana cadangannya kita. Kemudian kedua, kita breakdown lagi kira-kira investasi yang kita mau itu seperti apa, tujuannya untuk berapa lama, berapa tahun, kemudian produknya kira-kira atau instrumennya yang cocok itu apa. Gitu ya. Dari aku sih paling gitu. Kemudian aku mau himbau buat teman-teman di sini yang sekiranya sudah hadir sebagai partisipan, kalau memang teman-teman punya kesempatan untuk beli di ori, berinvestasi di ori 2020, langsung bisa belinya melalui Coinworks gitu. Karena Coinworks juga di sini sebagai mitra distribusi untuk ori 020. Oke, baik. Terima kasih Mbak Chelsea. Jadi seperti itu ya yang harus disiapkan sebelum memulai berinvestasi. Utamanya mental ya Mbak, mental kita tuh mesti kuat gitu ya. Dan harus ada dananya nih, kalau nggak ada dananya gimana? Apa yang diinvestasikan gitu ya. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan nih dari Grace. Saya mau tanya ke para narasumber, bagi yang baru pertama kali membeli ori, masih banyak kebingungan dengan langkah-langkah selanjutnya. Boleh dijelaskan setelah membeli ori 20 kita bisa melakukan apa aja ya? Terima kasih.
Mungkin ke Pak Atwianto dulu kali ya, terus mungkin ke Mbak Chelsea untuk menjelaskan misalnya ingin membeli melalui Coinworks. Silakan Pak Atwianto duluan. Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya dari Mbak Grace ya tadi ya. Jadi nggak usah bingung ya Mbak Grace yang pertama. Yang pertama kalau mau beli ori ini bisa sih langsung aja ini udah ada Coinworks gitu ya. Langsung aja dikontak gitu. Itu nggak bakalan susah lah, gampang gitu ya. Nah, kalau langkah-langkahnya seperti apa? Kami sebenarnya ada di landing page gitu ya, landing page ori, jadi www.kemenkeu.go.id/ori gitu. Nah, itu bukan hanya ori aja. Kalau misalkan mau ke suku retail, suku tabungan atau savings bond retail itu tinggal slash-nya itu diganti aja. Ori kalau ori ya ori, kalau SBR/SBR gitu ya. Kalau suku retail /suku retail, suku tabungan /suku tabungan. Jadi itu landing page-nya udah tersedia gitu ya. Nah, paling mudahnya apa? Paling mudahnya memang kontak Coinworks ya. Apalagi abis ini mau dijelasin gitu ya. Apalagi tadi saya dengar-dengar ada promo-promonya gitu ya. Jadi mungkin itu intinya untuk pembelian ori ini yang pertama adalah registrasi gitu ya. Registrasinya bisa kapan aja nih. Yang penting itu nanti disiapkan aja ada SID. SID itu biasanya juga nanti kalau belum punya itu nanti akan dibantu sama medisnya. Yang kedua adalah ya rekening dana untuk menerima kupon gitu ya, atau yang ketiga adalah rekening surat berharga, yaitu ini nanti biasanya sih kalau belum punya dibuatin juga ya sama medis. Yang kedua, setelah setelah registrasi pas ada window kayak gini nih, misalkan ori 20 nih tanggal 4 Oktober sampai 21 Oktober. Nah, kita bisa langsung beli nih. Langsung pesan aja melalui saluran distribusi yang kita pilih gitu ya. Di sini misalnya Coinworks ya dipilih aja di situ di aplikasinya Coinworks karena aplikasinya sudah nyambung ke ISBN kami gitu ya, dan pasti jangan khawatir lah, itu pasti nyambung gitu ya, karena Coinworks ini udah terpercaya gitu ya, sudah terpercaya sebagai medis gitu ya. Yang ketiga, setelah melakukan pemesanan, nah tinggal yang tadi itu, kalau yang mau investasi memang pertama dana gitu ya, jadi harus melakukan pembayaran. Nah, pembayarannya ini ada 89 bank, pos atau lembaga persepsi ini biasanya yang terintegrasi dengan sistem penerimaan negara Kementerian Keuangan gitu ya untuk rekening kas umum negara. Nah, ini dan pembayaran ini ada batas waktunya ya 3 jam. Jadi misalnya kita pesan itu jangan sampai lebih dari 3 jam, nanti expired gitu. Jadi kalau expired bisa jadi kuotanya kita yang tadinya kita dapat kuota karena orang lain pada beli jadi kuota kita habis gitu, kehabisan. Dan keempat, setelah melakukan pembayaran itu nanti akan mendapatkan bukti konfirmasi dari email ISBN. Seperti itu Mbak, mungkin dari saya Mbak. Tapi untuk jelasnya mungkin dari Coinworks tadi nanti ya bisa dijelasin gitu. Yang lebih mudahnya gimana gitu. Baik Pak, terima kasih. Jadi memang untuk informasi tentang ori ini ada di websitenya Kementerian Keuangan ya Pak ya. Oke, langsung deh ke Mbak Chelsea. Gimana Mbak, kalau misalnya ada yang ingin membeli atau investasi ori 20 melalui Coinworks, bisa dijelasin nggak cara, terus keuntungannya apa aja? Silakan Mbak. Oke, baik. Nah, kalau tadi udah disampaikan ini sama Pak Atwianto, kira-kira gimana sih cara belinya melalui websitenya Kemenkeu. Kalau dari aku, untuk Coinworks, itu kita punya aplikasinya. Jadi teman-teman bisa langsung beli coin bond atau ori 020 itu melalui aplikasi Coinworks. Caranya gampang, teman-teman registrasi dulu di aplikasi Coinworks, download aplikasinya. Terus nanti teman-teman setelah sudah download, sudah terdaftar, teman-teman bisa masuk ke menu Coin Robo. Nanti dari menu Coin Robo, teman-teman tinggal scroll aja di paling bawah, nanti ada menu Coin Bond. Nah, teman-teman bisa langsung isi dan registrasi untuk Coin Bond-nya, sehingga nanti teman-teman bisa langsung dapetin SID. Gitu. SID itu apa sih? SID itu tanda pengenal untuk teman-teman. Nah, khusus untuk acara kali ini, teman-teman bisa dapetin langsung promo cashback. Cashback apa sih dari Coin Bond? Teman-teman bisa dapat setelah teman-teman pendanaan di Coin Bond melalui Coinworks, teman-teman dapat extra rate atau voucher 5% untuk Coin Robo. Jadi nanti pada saat teman-teman beli Coin Bond, teman-teman akan langsung dapat
extra rate untuk pendanaan di CoinRobo sebesar 5%. Nah, ini akan menguntungkan banget nih. Jadi udah tadi dapat bonus dari CoinBond 4,95%, kemudian dapat juga extra rate Robo 5%. Jadi kapan lagi dapat rate-nya double nih cashback-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja daftar dulu atau registrasi dulu di CoinBond untuk dapetin SID-nya. Nanti teman-teman setelah registrasinya sudah diterima, teman-teman bisa langsung melakukan pendanaan di CoinBond melalui CoinWorks. Baik, terima kasih Mbak Cesi penjelasannya. Jadi ini untuk Ori, seperti tadi yang udah disampaikan, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, minimal 1 juta ya, betul, untuk investasinya. Nah, bisa tuh untuk investasi di tengah pandemi gini, memasuki era next normal, kita bisa investasi di Ori 20. Nah, oke, dari awal tadi udah dijelaskan tentang pengertian Ori, sepak terjangnya Ori, keuntungannya Ori seperti apa, terus ada beberapa juga penjelasan dari Pak Cesi soal investor pemula. Nah, kita sudah tiba di penghujung acara nih. Namun sebelum menutup, saya ingin ke Pak Advianto dulu nih. Apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada para peserta agar semakin yakin berinvestasi di Ori 20? Silakan Pak Advianto. Apa ya? Seperti ini ya, virtual background saya nih, Ori 20 gitu ya. Pertama, mari kita dukung pemerintah ya dengan melalui Ori 20 ini, karena kita masih struggle nih gitu. Pandemi masih berjalan gitu ya, kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi kita dulu udah positif banget ya, tiba-tiba muncul varian Delta gitu ya. Nah, kita ke depan nggak tahu nih apakah memang kita bisa mengendalikan COVID ini di Indonesia atau nanti akan ada varian baru lagi. Jadi ya sebisa mungkin kita sebagai rakyat ya gitu ya, selain taat bayar pajak gitu, kita bisa juga ini gitu, berinvestasi di Ori 20 gitu ya. Jadi memang arahnya ke situ gitu. Jadi memang ini memang instrumen utang gitu ya, salah satu dari bagian pembiayaan gitu. Karena negara kita memang butuh untuk membangun gitu ya, entah infrastruktur, entah untuk apa, kesehatan yang penting, untuk pendidikan, bantuan sosial ini sangat-sangat penting di kondisi pandemi ini ya. Apalagi kita sekarang ini apa ini namanya, sangat terpuruk gitu ya, apalagi di pariwisata kayak di UMKM lah, yang krisis tahun 98, tahun 2008 kita sangat didukung UMKM, ini krisisnya benar-benar menghentak sekali gitu ya, UMKM kita pada remuk gitu ya. Jadi salah satu instrumen pembiayaan ini yaitu Ori 20 memang kita arahkan ke sana gitu, salah satunya untuk membantu UMKM untuk bangkit seperti itu. Jadi untuk masyarakat jangan ragulah untuk join gitu ya, berinvestasi di Ori 20 ini, selain aman, menguntungkan gitu ya, mudah diakses, terjangkau juga, terakhir yaitu membantu APBN kita. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya, baik Pak Advianto. Jadi emang Ori ini sesuai tagline-nya ya, pilihan berharga untuk melangkah bersama. Oke, untuk Mbak Cesi nih, ada nggak Mbak saran atau tips gitu, apa yang harus dilakukan jika masih awam untuk investasi? Oke, paling aku nambahin sedikit dulu ya buat teman-teman tadi. Kalau dari Pak Advianto udah bagus nih, kita harus berinvestasi di Ori karena sekalian bantu bangun negara. Daripada ngutangin teman, mending sekarang kita masukin aja dananya ke Ori biar dapat bunga. Ngutangin teman kan nggak dapat bunga kan, gitu. Ya kan, mulai dari 1 juta kasih ke teman, nanti yang ada duitnya hilang gitu. Mendingan 1 jutanya kita masukin ke Ori supaya kita dapat bunga gitu ya. Nah, tapi buat teman-teman yang kalau memang masih sangat awam untuk berinvestasi, pilihlah produk investasi yang memang sudah dijamin. Pertama, sudah pasti aman tanpa resiko. Pertama ada tadi obligasi, kapan lagi kita udah ada Ori 020. Kemudian teman-teman mungkin bisa yang pertama kali mau coba untuk investasi di peer-to-peer lending, untuk orang-orang awam mungkin bisa pakainya di CoinRobo supaya lebih aman. Kemudian kalau misalkan mau coba instrumen yang lain, mungkin bisa pakainya di reksadana, karena memang di reksadana juga resikonya sangat kecil gitu ya, kalau memang teman-teman mau meningkatkan
return yang maksimal buat portofolio, terus masih takut-takut berinvestasi di instrumen yang belum tentu menguntungkan atau belum tahu resikonya, aku suggest untuk di obligasi atau ORI, kemudian di reksadana, dan terakhir kalau mau di peer-to-peer lending bisa coba untuk di CoinRobo, di CoinWorks gitu. Oke, terima kasih Mbak Cesi untuk tips-tipsnya. Baiklah, teman-teman semua, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir dalam acara talk show ini. Pak Trianto, Mbak Cesi, terima kasih sudah menjadi narasumber. Terima kasih untuk diskusinya pada sore hari ini. Semoga talk show ini menjadi sumber informasi yang berguna terkait ORI 20 dan pada khususnya untuk investasi di era next normal ini. Baiklah, menyambung tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Cesi soal coin bond. Jadi CoinWorks memang merupakan salah satu mitra distribusi dari ORI 20 ini, yang artinya kita bisa membeli ORI 20 melalui aplikasi CoinWorks, dan caranya juga sudah disebutkan oleh Mbak Cesi tadi. Cukup unduh aplikasinya, terus pilih koin robo ya Mbak, ya betul. Terus kemudian membeli koin bond lewat situ. Kemudian kami percaya dan kita bisa melangkah bersama untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yuk kita gotong royong bersama Coin Bond untuk investasi di ORI 20, pilihan berharga untuk melangkah bersama. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di acara CoinWorks selanjutnya.